Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Dia adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Kisah ini tidak dikopi dari media manapun, melainkan dari sumbernya langsung. Fulan pernah ditanya oleh seseorang yang dia kenal dari medsos. Fulan itu mengikuti grup-grup makrifat di Facebook. Lalu ketika dia memposting tentang ma'rifatullah, ditanyalah oleh seseorang yang melihat postingannya itu. Fulan ditanya, dia termasuk golongan A atau golongan B, dengan menyebutkan golongan-golongan tertentu. Akhirnya Fulan menjawab, dia tidak menempatkan dirinya, dia tidak mau, melainkan Allah lah yang bisa menempatkan dirinya. Dia pada golongan yang mana? Allah tergolong Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang lain? Fulan tidak mau menempatkan dirinya pada golongan-golongan tertentu, karena hanya Allah yang maha mengetahui tentang keadaan dirinya. Fulan itu mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam surat An-Najm ayat 32. Pada kalimat terakhir, Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Di ayat tersebut Allah menganjurkan jangan menganggap dirimu suci. Kalau misalkan seseorang itu menempatkan dirinya pada golongan-golongan tertentu, yang mana golongan itu misalkan disebut orang-orang yang mulia, maka sama saja pada hakikatnya orang tersebut sudah melanggar syariat Allah, sudah melanggar firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 32. Kecuali orang tersebut sudah mengetahui kebenaran posisinya di sisi Allah, dan itu pun tidak mungkin diberitahu secara terang benderang kepada semua orang, melainkan orang-orang tertentu yang Allah punya maksud kenapa dia harus memberitahukan hal itu. Jadi Fulan ketika ditanya dia golongan yang mana, dia tidak mau, dia takut kepada Allah, takut salah. Akhirnya Fulan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan dirinya di sisi Allah. Fulan bermimpi satu gedung dengan seorang kiai, di mana kiai yang ada di mimpi si Fulan itu adalah seorang ulama terkenal yang seringkali mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kiai yang terkenal itu, yang sudah sering diundang dan sudah banyak pengikut, itu ada di dalam satu gedung bersama Fulan. Cuman bedanya, di mimpi itu Fulan mendapatkan makanan yang spesial. Lauk pauknya itu lebih baik daripada kiai tersebut. Jadi kiai tersebut hanya mendapatkan nasi putih di mimpi itu.
Ketika fulan di mimpi itu berdiam melihat kiai tersebut menunggu. Akhirnya fulan mengatakan di dalam mimpi itu, menunggu itu maksudnya nasi putih. Lalu kiai tersebut mengatakan, sebenarnya aku menunggu itu. Jadi kiai itu sebenarnya mengharapkan makanan spesial yang dimiliki fulan. Ternyata jatah takdir dari Allah itu tidak demikian. Kiai tersebut memiliki makanan berupa nasi putih saja. Tidak sebaik makanan yang dimiliki fulan di dalam mimpi tersebut. Kemudian fulan terbangun. Dan fulan tahu makna mimpi atau takwil mimpi tersebut bahwa dirinya itu adalah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Karena di visual mimpi itu Allah menghadirkan seorang kiai yang sering mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah di dalam kehidupan nyata. Dia berada dalam satu gedung, artinya fulan kedudukannya di sisi Allah itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi levelnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi daripada kiai tersebut. Karena apa? Dengan adanya visual makanan yang lebih baik daripada kiai tersebut. Perlu diketahui saudara-saudariku, bahasa mimpi itu yang Allah hadirkan pasti sesuai di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang termasuk penghuni surga itu diberikan pelayanan berupa buah-buahan, kurma, serta delima, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, mata air surga yang dinamakan salsabila, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita bermimpi makanan yang sangat spesial, itu berarti kedudukannya orang itu adalah orang yang mulia. Dan jika ada pembandingnya dengan orang lain dengan makanan yang lebih sederhana, maka levelnya yang dapat makanan yang lebih spesial itu adalah lebih tinggi makomnya. Nah, fulan itu di dalam mimpi istrinya itu kedudukannya juga memiliki kedudukan yang diselamatkan oleh Allah. Jadi istrinya fulan itu bermimpi bahwa suaminya itu berada di jembatan yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh air. Kurang lebih 1 meter lebih tinggi daripada air yang ingin menyerang. Air yang ingin membanjiri. Nah, artinya fulan itu berada di jembatan yang diselamatkan oleh Allah. Dia tidak terkena bencana. Nah, hal seperti itu adalah makna yang tersirat sebagaimana terdapat di dalam surat Yusuf pada ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi hakikat mimpi yang dialami istri fulan itu, ketika ada visual fulan berada di jembatan yang tinggi dan air tidak bisa membanjiri dirinya, jaraknya kurang lebih 1 meter berada di bawahnya, maka ini seperti yang yang didapat Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu perlindungan dari Allah, dipalingkan dari keburukan dan kekejian. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi kalau misalkan fulan itu tidak mau menempatkan dirinya, dia warok, dia berhati-hati, takutnya salah, takutnya prasangkanya dia itu tidak sesuai dengan kedudukan dia di sisi Allah, akhirnya Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan konfirmasi bahwa kedudukan dia ternyata ahlus sunnah wal jamaah, dan ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada kiai tersebut. Nah, itulah saudara-saudariku, pentingnya kita untuk tidak terlalu kepedean dengan keadaan kita, kecuali kita memang sudah dapat petunjuk dari Allah tentang keadaan kita, namun tetap kita harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu berbangga dan jumawa,
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.